sudah masuk ke video keempat saya, di mana saya akan membahas tentang oligopoli. Langsung saja ke pembahasan. Oke, topik yang pertama yaitu pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen dan penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang bahkan bisa dibilang memiliki gap tinggi sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu, akan muncul persaingan cukup ketat antara para penjual. Tak jarang mereka saling banting harga. Kehadiran pasar oligopoli membuat para produsen dengan jumlah sedikit tersebut menguasai pasar. Mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga akan membuat perusahaan atau produsen baru sulit untuk masuk ke dalamnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, penjualan bersifat homogen. Dalam pasar oligopoli, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menentukan kebutuhan mereka, karena akan sangat mudah menemukan pengganti atau alternatifnya. Yang kedua, ada dua produsen atau lebih. Seperti pada umumnya, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat dua produsen atau lebih, namun kurang dari 10 atau sangat terbatas. Ciri inilah alasan mengapa persaingan pada pasar oligopoli tidak sempurna. Yang ketiga, memerlukan strategi marketing yang matang. Karena persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat, tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang sangat matang. Strategi tersebut untuk menarik para konsumen dan menjadikannya pelanggan. Tanpa adanya strategi yang matang, sulit bagi suatu produsen untuk bertahan di dalamnya. Tidak hanya sulit masuk, namun bertahan dalam persaingan oligopoli juga cukup menantang loh. Yang keempat, harga saing relatif sama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli ini hanya terdapat satu jenis produk. Lalu, apa pengaruhnya dengan harga? Tentu saja, jika harga yang ditawarkan oleh suatu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit untuk bersaing. Yang kelima, sulit ditembus produsen baru. Pasar oligopoli adalah pasar yang memiliki produsen terbatas atau kurang dari 10. Batas itulah yang membuat pasar oligopoli sulit untuk menembus produsen baru. Tak jarang produsen baru berusaha mengambil resiko dengan mempersempit pasar atau membanting harga, namun justru menyebabkan kebangkrutan. Karena alasan inilah persaingan pada pasar oligopoli tidak sehat atau tidak sempurna. Yang keenam, kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Pasar oligopoli adalah praktek di mana kebijakan suatu produsen utama sangat mampu mempengaruhi keputusan produsen lain. Misalnya, keputusan dalam menentukan range harga produk. Jika produsen utama menjual harga 10.000, maka produsen lain tidak jauh dari angka tersebut. Ada 4 jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi. Arti kata terdiferensiasi adalah dapat dibedakan, sehingga dalam jenis pasar oligopoli ini, produk yang dijual oleh produsen bisa dibedakan. Misalnya, harga yang ditawarkan jauh berbeda antara produsen satu dengan produsen lainnya. Yang kedua, pasar oligopoli non-kolusi. Jenis pasar oligopoli adalah non-kolusi. Pada jenis ini, produsen hanya memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Tujuannya untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor tidak bisa bersaing. Yang ketiga, pasar oligopoli homogen. Pasar oligopoli homogen ini disebut juga sebagai dengan pure oligopoli. Di dalamnya menjual beragam produk identik dari berbagai produsen, namun sulit dibedakan. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Jenis pasar oligopoli adalah kolusi, yaitu suatu praktek di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga, sehingga bisnis bisa berjalan statis. Bisa dikatakan jenis yang satu ini tidak memiliki persaingan ketat. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Kelebihannya, yang pertama, ada persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen.
Yang kedua, perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Dan yang terakhir, meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Kelemahan pasar oligopoli. Produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. Sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Adanya persaingan ketat di dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti bahkan bertahan di sana. Oke, topik yang terakhir ada contoh dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar tempat penawaran ketat. Tak jarang konsumen akan memilih produsen atau perusahaan dengan penawaran terbaik. Jika perusahaan tersebut memiliki produk berkualitas namun harganya terjangkau. Lalu, adakah contoh pasar oligopoli yang sering kita jumpai? Contohnya itu ada industri semen, industri rokok, jasa penerbangan, layanan telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan singkat dari saya tentang oligopoli. Jika masih banyak kekurangan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf karena saya juga masih sama-sama belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang kelima. Bye-bye.